Rekan-rekan sekalian, kalian tahu nggak kalau serangan cyber semakin meningkat setiap tahunnya? Seiring dengan masifnya migrasi data ke jaringan cloud, celah keamanan kita justru menjadi semakin rawan untuk dieksploitasi. Pernahkah kalian berpikir, apakah data dan sistem digital yang kita gunakan setiap harinya ini sudah aman dari seorang peretas? Di era digital saat ini, ancaman cyber bukan lagi sekedar ancaman fiksi, melainkan resiko nyata yang mengintai infrastruktur jaringan kita. Keamanan informasi kini bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan sebuah kebutuhan yang mutlak. Berangkat dari kuliah umum Studium General bersama CTI Group beberapa waktu lalu, video kali ini akan membedah secara mendalam tentang ancaman cyber di era digital dan bagaimana taktik dan taktis kita untuk menghadapinya. Kami akan membawa Anda melihat anatomi serangan cyber yang paling sering melumpuhkan infrastruktur digital, beserta counter dan strategi komprehensif untuk membangun perisai digital yang lebih kokoh. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung simak penjelasan dari rekan saya yang akan membahas ancaman pertama. Rekan-rekan sekalian, salah satu serangan yang paling ditakuti oleh penyedia layanan digital adalah DDoS atau Distributed Denial of Service. Secara sederhana, virus ini adalah serangan yang membanjiri lalu lintas jaringan atau server secara masif. Penyerang menggunakan malware untuk menghilangkan ratusan hingga ribuan perangkat di luar sana secara diam-diam, yang dapat kita sebut sebagai pasukan botnet. Secara bersamaan, botnet ini diperintah untuk mengirimkan request palsu dalam jumlah yang sangat besar ke satu target server. Akibatnya, sumber daya server tersebut habis, sistem jadi kewalahan, dan akhirnya tumbang. Dampak nyatanya, pengguna legal sama sekali tidak dapat mengakses layanan tersebut, yang tentu saja dapat memicu kerugian finansial yang sangat besar bagi perusahaan. Oke, selanjutnya selain DDoS, ada serangan lain yang bisa menyerang kita. Contohnya yang pertama yaitu MITM attack, atau bisa disebut Man in the Middle attack. Nah, itu adalah sebuah kondisi jika kita misalkan ada dua komunikasi. Nah, dia tuh di antara kita. Nah, contohnya nih, analoginya tuh dia, misalkan kita lagi mengakses WiFi dari suatu cafe nih, dan dia mungkin WiFi-nya nggak secure atau nggak aman. Nah, si penyerang itu akan melakukan port scanning. Nah, dia akan mencari celah tuh di antara kedua komunikasi kita, device kita dan WiFi. Nah, setelah dia menemukan celah, dia akan masuk. Nah, ketika masuk, dia bisa mengintip data yang kita punya, bisa mencuri, dan bahkan bisa mengganti. Nah, itu adalah salah satu serangan dari Man in the Middle attack. Nah, lanjutnya ada serangan yaitu namanya ransomware. Nah, ransomware itu adalah sebuah serangan berbentuk malware yang dia itu menyerang device kita. Nah, sistemnya tuh dia tuh kayak mengunci dan atau mengenkripsi device kita. Jadi kita tuh benar-benar nggak bisa akses dan data-datanya semua itu dikunci. Nah, itu nanti dia tuh sistemnya kayak blackmailing gitu. Kayak dia mengancam kita biar dia mungkin punya uang tebusan sehingga datanya bisa device kita bisa dibuka kembali dari enkripsinya sehingga data-datanya aman. Nah, berbahayanya kan selain data kita bisa aja data perusahaan seperti itu. Baik. Nah, melihat masifnya ancaman-ancaman yang sudah disebutkan tadi, kira-kira bagaimana cara kita untuk dapat menghadapinya? Kuncinya adalah dengan berpegang pada CIA Triad atau Confidentiality, Integrity, and Availability pada setiap informasi. Kemudian kita juga dapat menerapkan 7 layer of cybersecurity yang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Untuk tingkat pengguna atau human layer, kita dapat mengimplementasikan penggunaan strong password dan juga MFA atau multi-factor authentication. Kemudian pada tingkat jaringan, kita dapat mengimplementasikan penggunaan firewall serta ADS or RPS sebagai gerbang awal penyaringan trafik, serta dapat menerapkan network segmentation untuk membatasi ruang gerak ancaman jika sistem terlanjur disusupi. Kemudian, pendekatan modern seperti Zero Trust ASA dengan prinsip Never Trust, Always Verify itu wajib diadopsi, di mana akses tidak lagi diberikan secara otomatis berdasarkan lokasi, melainkan selalu diverifikasi setiap saat.
Teman-teman semuanya, dinamika dan kerumitan yang ada pada dunia cybersecurity ini membuka peluang karir yang besar bagi kita, khususnya bagi mahasiswa teknik telekomunikasi. Karena pada industri saat ini sangat dibutuhkan tenaga ahli seperti network security engineer, SOC analysis, hingga security architect untuk dapat menjaga kedaulatan data di masa depan. Oke, cukup sekian pembahasan dari kami mengenai ancaman cyber di dunia digital dan beberapa taktik untuk menghadapinya. Ya, semoga melalui edukasi ini dan pemahaman ini kita semua bisa terhindar dari ancaman cyber dan kita semua juga bisa berkontribusi untuk saling membantu demi keamanan bersama. Cukup sekian dari kami, tetap waspada, lindungi data Anda, dan sampai jumpa.